Banyak orang yang percaya IQ itu bawaan lahir. Kayak, udahlah, gue emang segini. Terus kalau lo gampang lupa, gampang blank, atau susah fokus, lo langsung nyimpulin, wah, otak gue lemot, gue kurang pinter. Padahal kalau gue tanya balik, lo pernah nggak lagi presentasi atau lagi ngobrol, terus di kepala lo tuh sebenarnya ngerti, tapi pas mau ngomong malah, eh, em, eh, dan makin lo panik, makin blank. Sumpah ya, ini sering kejadian. Nah, ini dia masalahnya. Banyak orang nganggep itu IQ rendah, padahal seringnya itu bukan IQ lo yang jelek, tapi kondisi otak lo lagi kacau. Kayak lo punya HP flagship, tapi storage penuh, baterai soak, terus lo protes, HP gue lemot. Iya, bukan HP-nya bro, sistemnya. Dan biar kebuka mata dikit, ada data yang lumayan gak enak, tapi penting. Setelah sekitar 17 jam terjaga, penurunan performa kognitif bisa setara dengan orang yang punya kadar alkohol 0,05%. Dan kalau dipaksa sampai 24 jam terjaga, bisa mendekati 0,10% di studi yang ngebandingin langsung antara kurang tidur versus alkohol. Jadi kalau lo begadang ngerjain tugas terus besoknya ngerasa bego, ya iya, lo lagi mabok versi kurang tidur. Oke, pertanyaan besarnya, jadi gimana cara meningkatkan IQ dan kecerdasan otak? Jawaban yang jujur, kita harus bedain dua hal. Satu, ada bagian kemampuan dasar yang relatif stabil. Tapi ada bagian besar yang bisa naik turun karena pendidikan, kebiasaan, stres, tidur, dan cara lo belajar. Dan ini bukan motivasi murahan ya. Ada meta-analisis besar tentang efek pendidikan ke skor intelijensi. Tambahan 1 tahun pendidikan berkaitan dengan kenaikan sekitar 1-5 poin IQ, tergantung desain studi, populasi, dan lain-lain. Bahkan ada studi longitudinal remaja yang nunjukin skor IQ bisa naik atau turun signifikan dalam beberapa tahun, dan perubahan itu nyambung ke perubahan struktur otak tertentu. Jadi asumsi IQ itu mentok, itu kebalik. Yang benar, banyak orang nggak pernah ngasih otaknya kondisi dan latihan yang benar, jadi potensinya ketutup. Welcome. Hari ini kita bahas cara ningkatin kecerdasan otak dengan cara yang realistis, bukan brain hack yang ujung-ujungnya cuma bikin lo ngerasa produktif doang. Pertama, stop ketipu brain training yang janjiin jadi jenius. Lo mungkin mikir, ya udah, gue main game otak aja. Gue ngerti, tapi ada meta-analisis yang lumayan tegas. Latihan working memory itu biasanya bikin lo lebih jago di tugas yang mirip latihan, tapi nggak ada bukti meyakinkan untuk transfer jauh ke kemampuan umum, kayak inteligensi atau skill dunia nyata. Analoginya gini, lo latihan ngetik cepat pakai satu aplikasi. Ya, lo jago di aplikasi itu, tapi bukan berarti hidup lo otomatis jadi lebih rapi. Bukan berarti latihan otak itu useless ya, tapi kalau target lo jadi lebih pintar di kehidupan nyata, fokusnya harus beda. Kedua, fondasi yang bikin otak lo kembali tajam. Tidur. Ini yang paling membosankan, tapi paling ngaruh. Kalau lo tidur berantakan, yang kena itu fokus, memori kerja, kontrol emosi, semuanya. Dan tadi udah kita bahas, efeknya bisa setara kondisi intoksikasi di studi perbandingan fatigue versus alkohol. Praktik paling simple, bukan perfect, tapi jalan. Tentuin jam bangun yang tetap, misal 6:30 pagi, dan tahan itu dulu 7 hari. 60 menit sebelum tidur, turunin cahaya layar kalau bisa, dan jangan buka konten yang bikin emosi naik. Kalau susah tidur, jangan maksa. Duduk, napas pelan, baca ringan. Yang penting, konsisten. Ini bukan self-care lucu-lucuan, ini beneran nentuin seberapa pinter lo bisa tampil besok. Ketiga, olahraga itu bukan buat estetika doang, itu upgrade fungsi eksekutif. Banyak orang mikir olahraga itu cuma buat badan, padahal otak juga dapat update. Ada paper Review of Reviews di British Journal of Sports Medicine yang evaluasi banyak meta-analisis RCT tentang olahraga dan kognisi. Dan kesimpulan umumnya, intervensi olahraga punya efek positif, meski besarnya bervariasi, pada kognisi, memori, dan fungsi eksekutif di berbagai populasi. Meta-analisis lain juga nunjukin olahraga bermanfaat untuk domain kognitif, termasuk eksekutif, dengan variasi tergantung jenis olahraga dan kelompok usia.
Mulainya jangan muluk. Jalan cepat 20-30 menit 3 kali seminggu. Udah, jangan sok ideal. Yang penting, jalan dulu. Keempat, kecerdasan belajar itu bukan baca banyak, tapi retrieval. Nah, di sini banyak orang kepleset. Lo baca buku 2 jam, highlight sana-sini, terus ngerasa pinter. Padahal itu sering cuma ilusi paham. Yang bikin ingatan kuat itu ngambil lagi info dari kepala lo, bukan ngeliatin ulang. Ini disebut retrieval practice. Dan kalau dikombinasi dengan jeda atau spacing, efek retensinya makin kuat menurut meta-analisis tentang spaced retrieval practice. Panduan praktis untuk practice testing dan spaced practice juga dibahas oleh peneliti pembelajaran, dan Lusky dan Rosen sebagai teknik yang efektif dan murah. Caranya, baca satu subtopik, tutup, tulis 5 poin dari ingatan, besok ulang 5 menit, 3 hari lagi ulang lagi. Ini yang bikin lo naik level di kerjaan juga, karena otak lo terbiasa nge-recall cepat. Kelima, stres dan cemas itu makan RAM otak lo. Sekarang mungkin lo berpikir, Bang, gue udah tidur lumayan tapi tetap foggy. Bisa jadi karena stres. Secara psikologi, stres bikin otak lo pindah mode, dari mikir jernih ke mode bertahan hidup. Ada literatur yang jelasin stres bisa mengganggu kerja prefrontal cortex dan working memory lewat mekanisme neurokimia tertentu. Dan hubungan stres atau kecemasan dengan performa working memory juga sering dilaporkan di riset psikologi. Solusi yang gak lebay. Tulis 1 halaman, yang lagi gue khawatirin apa? Pilih 1 aksi kecil yang bisa lo beresin hari ini. Napas pelan 3 menit sebelum mulai fokus. Tujuannya bukan jadi zen. Tujuannya ngurangin noise biar RAM lo kebuka lagi. Keenam, insight penting. IQ naik itu sering berarti akses lo membaik. Inilah yang kebanyakan orang tidak sadari. Banyak orang gak butuh jadi lebih jenius. Mereka butuh jadi lebih jernih. Karena begitu tidur benar, badan gerak, stres dikelola, dan cara belajar lo benar, lo akan ngerasa kayak ngomong lebih rapi, nangkap instruksi lebih cepat, gak gampang blank, dan keputusan hidup lebih masuk akal. Disinilah semuanya jadi benar-benar menarik. Kecerdasan itu bukan cuma angka, itu kemampuan lo menggunakan otak lo di momen penting. Penutup. Tantangan 7 hari. Gini deh, jangan kebanyakan teori. Pilih 1. 1. Tidur konsisten 7 hari. Atau 2. Jalan cepat 20 menit dikali 3 kali. Atau 3. Belajar pakai retrieval, tulis ulang tanpa lihat 10 menit per hari. Terus komentar lo pilih yang mana dan apa kebocoran terbesar yang bikin otak lo tumpul selama ini. Kalau lo suka format bahasan kayak gini, share ke temen lo yang sering bilang gue bego, padahal dia cuma kurang tidur dan kebanyakan distraksi. That's all for today. Jangan lupa hidup seutuhnya. Thanks!